Selamat datang di Bego Teknologi, berita dan gosip teknologi. Bersama kita para DPT kalian yang katanya paling terupdate, terkini, dan terzuzur. Dan bukan review. Bukan review dan tidak diundang ke Bali. Apa bang? Gak apa lah ya. Gak apa ya. Namanya. Harusnya tuh kita tuh sedang bersenang-senang di Bali nih. Yoi. Malah si Alvin kemarin yang kita undang tuh. Yang Bali orang pada dia. komplain ke Bali dia. Alasannya tuh karena dia tuh, si Alvin itu ya, fun fact ya, dia itu di follow sama Pitlau. Dan dia orang luar juga sebenarnya. Iya. Orang luar ya, Pitlau itu ya, Pitlau itu salah satu inilah R&D ya kalau nggak salah dia. Bapak kau. Bukan ya? CEO-nya. CEO-nya ya malah ya, Iya. kayak bosnya Oppo global ya, aneh kan, ya itulah ya. Tapi yaudah, kita tuh hari ini tuh memang menggembirakan karena banyak HP bagus tiba-tiba nih. Betul. Dan akhirnya era flagship bisa diomongin lagi. Benar. Karena kita kalau tarik sedikit ke 2 tahun yang lalu, ya kan, Itu nggak paling ada. bagus Oppo Reno 10 Pro Plus. Iya, itu satu itu dong. Itu doang, paling sama Samsung lah. Jadi tidak ada yang bisa diomongin tuh ya. Makanya itulah kenapa Xiaomi 13T itu bisa sangat habis, bisa sangat digoreng ya. Ya, nggak ada lagi pilihannya soalnya. Gak ada kan. pilihan, gak ada pilihan ya. Ya udah lah ya. Nah ini dia adalah iQOO gitu ya nih. Selamat datang ya untuk iQOO 13 akhirnya sudah datang ke Indonesia. Betul. Gitu. Ya jadi ini ya sebuah pertanda memang sudah dekat lah untuk kemunculan iQOO-nya. Tapi menurut lu gimana nih? First impresi dulu lah nih, kasih dong. Udah lah, ini hat trick. Hat trick pertama di Indo. Gitu. Hat-trick gimana maksudnya? Snapdragon 8 Elite yang pertama, flagship yang kemarin pertama juga. Oke, lalu? On lu. Ya pokoknya ini udah oke lah. Oh, Udah gitu kayak ya udah ini masih on track. Masih on track lah ya. Masih on track. namun- Yang gue suka tuh adalah BAM kameranya. Jadi kameranya itu sebenarnya masih konsisten lah. Iya. Karena di era-era yang mirip Samsung, mirip iPhone, dia mirip iQOO. Ya mungkin palingan dia dimarahin kali sama Vivo. Kemarin kebagusan kamera lu gitu ya. Oh iya, jadi ada surat-surat dikit ya. Tapi nggak apa-apa juga Oh. sih. Ini kan handphone performance. Performance dari BMW Performance juga. ya. Jadi kalau gitu. dari speknya itu 8 Elite gitu ya. Iya. Lalu super computing chip ya. Q2. Iya. Ini berarti udah better dari Q1 dan seharusnya itu udah bisa masuk ke FPS tracker apa sih apa? Ya Alat benchmark lah gitu ya. harusnya. Cuma Harusnya kan ya. nggak jelas kan. Ya, lalu ada apa lagi nih? Cooling sistemnya 7.000. Iya, 7.000 lalu masih sama BMW ya. Iya. Ini menarik loh, BMW ini tuh kayak nempel sama iQOO. Gue kepo ya. Iya. Bisa bertahun-tahun gitu. Mungkin BMW lagi butuh duit. Iya, jadi kayak udah pakai aja dah. Beli Tolongin gue lisensi, dong gitu ya. lisensi beli lisensi. Lisensi nih. tolongin gue dong nih, beli dong nih. Lumayan nih, beli gorengan gitu kan. Nah, ini kamera ya. Kamera itu phone kameranya bisa ya 4K 60. Berarti ini naik karena kemarin itu masalahnya dan kita sempat point out juga emang masalah nggak masalah sih kalau buat Aldi, tapi kalau buat gue tuh ya 60 lah adanya. Cuman karena dia mentok di posisi 30 Iya, Full kemarin. HD. Ya. Posisi 30 kan. Jadi kayak kuring gitu. Jadi ya sekarang udah 4K 60 artinya ya kalau 60 fps bisa lah. Lalu kameranya Sony IMX 921 50 megapiksel, lalu ada 2 IP rating seperti biasa, IP68 dan 69. Yes. Walaupun IP69 IP6 series ini tuh udah tidak menarik lagi karena dipakai sama itel 25 Ultra ya kan. Jadi kayak ya udah lah ya. Ya udah jadi wajib Ya, kayaknya. jadi Jadi wajib wajib, gitu gitu kan. Kuring ya. Jadi semua gara-gara itel nih. Itel. Ya. Semua jualan susah nih. Tapi ini bagus banget ya. Ini emang handphone menarik ya. Maksud gua kalau lu punya iQOO 12, Itu nyala-nyala ya. Hah? Nyala-nyala tadi ya. jangan nyala. Ya lu lihat aja di internet banyak nih soal Iya. lampu ini nih. Lampu enggak. Karena kita nggak dibolehin gitu aja. nih. Bukan kan bolehin. Kayak blown aja sih menurut gue. Misalnya kenapa lu rahasiain tapi di internet. Kagak dirasain tadi nyala. Hah? Nyala tadi. kirain. Gak rahasia lah. Kalau dirahasiain mah kacau ya. Iya, itu terlalu blown ya ngasih dia ya, blown Enggak, sekali enggak, gitu. enggak. Tapi ini udah mantep banget ya. Jadi ini sebenarnya di bagian settingan gamenya pun ada yang berubah juga karena dia pakai Q2 ya. Iya. Jadi tunggu Dan aja. satu hal sih gue ekspektasinya itu gue mendengar dari sekelibet burung, kan ada burung, ada bird news, jadi sekelibet burung tuh kayak cuma gitu, kayak gue dengar kayak gitu ya. Jadi katanya diklaim iQOO itu ada potensi lebih adem daripada Oppo Find X8. Ya tapi kalau kita lihat dari yang sebelumnya sih itu kacau banget Iya, kan iya. iQOO 12 kan. Iya, Karena Q1-nya itu bagus banget. Iya, iya. Nah ini Q2, Q2, sama jadi Snapdragon Iya, gitu jadi kan. ada, tapi ya semua nyambung lah, makanya tunggu aja ya. Ini beberapa hal nih ya. Nah, udah ya, berarti iQOO 13 lah, udah pasti kita bahas ya. Ya. Lalu yang kedua ini kita ngomongin juga. Ini adalah sebenarnya Snapdragon 8 Gen 4. Project Iya, rahasia kita. Project rahasia kita yang akhirnya kita bisa kasih lihat ya. Ini dari Realme Indonesia, kita dikasih kesempatan dari Realme Global untuk nyobain Realme GT 7 Pro Iya. gitu.
Karena memang kalian-kalian ini, ya kan, para warga ini sangat suka untuk melihat data-data, angka-angka dan panas-panas. Betul. Sudah pasti gitu. Itulah alasannya kenapa Realme Global mau ngasih ke nyantek aja lah bang, gitu. Ya ada alasannya ya, dan beberapa teman lainnya, gue nggak bisa sebut lah. Nah ini beberapa. Ini Realme GT7 Pro ya, ini adalah HP yang lumayan fenomenal juga, dan saat kita coba ternyata hasilnya lumayan bener mengerikan. Ini kali ini GT member, wah itu goblok banget. Ini HP sih itu wajib masuk di Indo sih. Ini wajib sih, karena di Postel udah ada ternyata kan. Ada. Jadi kayak memberikan harapan gitu. Kita nggak tahu untuk GT7 ini, kita nggak bisa janji juga untuk ini masih masuk apa enggak gitu. Ya, nggak tahu, mungkin masuk dalam waktu dekat atau tahun depan. Atau gitu. Mungkin tahun depan tapi versi sunat. Kita kan nggak ada yang tahu. Emang kita orang Realme bukan, ya. Kan. Tapi ya udahlah ya. Tapi kita ngomongin fokus ke barangnya aja, dan kita tuh ada review tapi nggak review kameranya karena kameranya ya males juga, maka ya gimana juga ya. Kayak ya udahlah. Ya kisi-kisinya yang menarik nih, lu bisa lihat videonya Lim review pas lagi megang tuh handphone. Yes, ya. Ada game yang bisa dimainin yang nggak pernah ada di handphone lain. Gak pernah ada di handphone lain. Ada game ya. Emang ini HP tolol ya. Ini HP gaming dong. Kayak gini dong. Tidak seperti HP yang akan kita ngomongin nanti ya. Tapi nanti dulu lah itu. Kita terakhir ngomongin ini lah, si Fine X8 lah ya. Fine X8 launching di Bali. Launching Ini di Bali. Gila, kaget juga sih kenapa bisa launching di Bali gitu. Iya sih, itu menarik sih ya. Dan kemarin yang menarik adalah gue lihat di story teman-teman tuh, harganya itu di-announce pakai harga ya IDR. Iya, karena di Bali kan. Iya, maksud gue kaget gue, karena kan kayak loh, kayak kaget kan, jadi kayak launching biasa aja gitu. Karena kan biasanya kita kalau lihat launching itu, acara launching kan kayak ada harga Indo biasa aja kan. Dan, jadi kayak, dan gue yakin juga tamu luar negeri kayak, wah mahal banget. Mahal banget ribu. Wow. 11 juta, 11 juta dolar. Padahal mah enggak juga ya. Kayak gitu ya, 14 juta. Nah ini harganya nih, gue menarik nih. Kita ngomongin harga lah. Kita fair-fairan menurut gue emang harganya tuh udah mahal sih. 14 juta yang paling bawah. Paling bawah ya. Tapi yang Pro-nya itu yang Pro-nya sih memang agak ini ya, kayak debatable lah. Iya, kayak debatable ya. Karena memang di seri Pro itu harga 20 juta itu emang gak ada yang ngisi di sebenarnya. Bener, lawannya kan cuma Samsung doang kan, sama iPhone, sama Vivo X100 Pro juga. Ya sama sih selevel. X100 Pro 17 juta. Iya, maksudnya kan ini Oppo gitu kan. Jadi ya it's okay menurut gue. Dual periscope juga. Bener. Jadi kalau mau marah lu kalau mau marah tuh lu lihat teknologinya. Dual periscope-nya ini yang sebenarnya yang sangat mahal di sini gitu. Benar. Jadi kayak belum ada dual periscope yang masuk ke Indonesia. Seingat gue tuh udah ada sebenarnya di Oppo X7 Ultra. Cuman kan nggak ada. Iya nggak ada di Indo. Nah ini kita dikenalin di X8 Pro gitu. Iya, ini aja yang X8-nya bagus banget. Gue suka ya. Iya kalau lu kepo sih kayaknya bisa ke Oppo Gallery lah ya. Oh iya, ke OG aja udah lumayan main cobain. Lu cobain. Jadi daripada misu-misu ya. Lalu lu bandingin sama HP lu yang biasa itu. Lu bandingin tuh kameranya. Iya. Dual periscope sama nggak ada periscope. Lu baru sadar ini bagus banget. Ini 14 juta ya. Ini sih menurut ini X8, kita ngomongin X8 ini X8 ya? Nih, lu bisa lihat lah ini apa gitu. Ini X8 14 juta menurut gue worth it banget. Yes. Kontendernya cuma Xiaomi 14 doang. Xiaomi 14 belum. Soalnya gue ada share juga di beberapa komunitas ya, kayak HTI, Himputek gitu-gitu gue share kan. Terus dia bilang berapa gue bilang tuh kalau 14 juta ini worth it. Karena gini, kesimpulan gue 14 juta worth it kenapa? Karena itu lawannya di situ cuman S24 Plus jatuhnya. Ya, S24 Plus juga. S24 Plus itu seingat gue tidak punya kamera yang lebih bagus dari ini gitu. Ya, standar banget. Dan di mana ini tuh sekarang untuk si Oppo Find X8 ini, bahkan kemarin kita udah yang follow kita pasti harusnya lihat tuh cek story tuh bisa 120 fps. Ya, itu dia. Jadi ini handphonenya guys, kayak iPhone 16 Pro. Oh iya, bisa 120 fps tapi dengan term dan agreement. Betul. Nanti ada lah bahasannya gitu ya. Jadi pelan-pelan dulu. Ini soalnya terlalu menarik ya. Jadi tolong bisa nggak lu pegang 3 HP-nya nih, kasih lihat nih. Ya, kasih lihat pegang HP 3-nya. Ini dia alasan kenapa kita nggak tayang video sesering mungkin. Iya ya, ini ribet banget ya, boy. Ini adalah ketiga HP yang sangat potensial untuk lu pelajari lah, lu lihat lah. Lu bisa bayangin gak sih kita tahun lalu tuh nggak megang banyak ini, bukannya nggak ada ya, cuman kita tuh jarang banget bahas flagship gitu ya. Tapi akhirnya sekarang dapat flagship ya. Ayo, makasih ya teman-teman juga ya. Lu mau ngomong apa tuh maksudnya tuh? Gak apa-apa, berarti kita udah bisa bermain di ranah flagship. Iya, ya udahlah ya. Tapi Adi ini di apa? Kita ngomong spill, kita masih spill juga nih tentang konten berikutnya ini dia. Gua angkat kali ya. Nggak usah deh. Ya, jadi kita tuh sebenarnya mau rakit PC guys nih. Jadi di bawah tuh ada angkat taruh sini.
Jadi ini kita ada rencana balik lagi bahas PC ya, karena udah lama banget kita nggak bahas PC. Ya udah, nah gini deh ya. Nih pokoknya lo lihat tuh tadi ada kardus kan. Pokoknya nih gua angkat-angkatin satu-satu deh. Soalnya daripada Ribet banget nih orang Batak nih. Ya, jadi di sini tuh ada ya ini ya RTX 3070 Ti lah, gitu-gitu. Lalu Ya emang agak lama, tapi it's okay. Lalu kita pakai ini juga nih PSU-nya nih. Nah, ini sebenarnya permasalahannya nih. Mohon maaf Asus Indonesia ya. Masa PSU-nya 1200 watt ya? Wah, gila banget lu ya. Ini mau ngapain coba? 1200 watt itu, no? Ngapain? Lu mau bikin hair dryer gitu? Gak bisa, enggak ya. Ya, tapi ya udahlah. Jadi kita supaya ngasih tau doang kita mau rakit PC. Benar. Karena kita baru dapat sebuah motherboard dari gue lagi. Dari Grand Prize ya. Dari Grand Prize ini motherboardnya ya. Gak nyambung. Bukan. Itu benar itu. Benar kan? Iya, ini kan. Nah, ini ya. Nah, itu. Kita tuh sebenarnya dapat kayak door prize gitu dari brand-brand gitu ya. Z890 gitu. Jadi sekalian aja penasaran kan, karena kita nggak ada komponen, kita pinjem aja sama Asus gitu. Iya, yang jelas tuh ini adalah konten tuh kita bakal bikin collab sih, nggak mungkin sendiri sih. Betul. Karena ternyata sama Pian kemarin tuh rame banget. Yes. Ya kan lu cek aja di Kudetek tuh rame banget, dia tuh kayak 400 ribuan terakhir, seingat gue. Walaupun memang rame karena laptop murah, PC murah. PC murah juga. Nah ini kayaknya sih, ya udahlah ya. Ini memang aneh sih. Lu nggak bisa jangan dirakit lah itu kalau ya rakitan kayak kita jangan diikutin maksudnya. Ini itu hancur banget itu sebenarnya. Maksud sih? Wah, satu mid range, satu entry level, satunya high end. Iya. Maksud gue tuh perhatiin tuh kayak ini tuh ya ada Rodi lah ya nanti ya. Ini lo sama Rodi apa sama si? Sama Pian itu. Sama Pian ya, sama Alfian lah ya. Ntar Pian kita akan ngetes Pian juga. Apakah Pian mampu untuk membuat PC campuran? Yeah. Bukan PC high end bisa bukan mid range ya. Bukan mid campuran. Campur Ya. Jadi campur M. Ya gitu ya. Oke, lalu itu kira-kira kisi-kisi konten yang akan kita munculkan di minggu depan lah kira-kira gitu ya. Lalu ada juga konten juga nih Di. Nah ini kita sebut dikit aja nih ngomong foto Android versus iPhone ini karena kemarin gue tuh ngomong gatal aja sih. Ini tuh adalah sebuah kesesatan warga ya yang masalah foto Ariel ini ya. Jadi dibilangnya kayak dipukul rata, difoto pakai Android, difoto pakai iPhone kayak. Jadi tuh banyak sekali orang Indonesia yang mengira kalau Android itu adalah sebatas Redmi 13C, itel S25 gitu-gitu. Iya, nggak tahu kalau. Nggak tahu kalau ada namanya Vivo X200 Pro. Iya, Oppo juga. Nih, ini depan muka kita deh. Oppo nih. Oppo nih kameranya bagus banget. Iya nih, gitu. Kayak iQOO nih walaupun dibilang downgrade masih bagus main kameranya. Makanya. Iya gitu ya. Itu jadi tadi gitu Aldi tadi komplain nih iPhone juga jelek kira. Iya iPhone jelek banget, overexpose lah, udah clipping banget itu. Danau jadi putih susu. Ini juga yang edit blow on sih. Iya. Blow on banget sih. Ya udahlah ya. Jadi kayak cuman emang pada akhirnya tuh emang kamera bagus itu fungsinya apa ya? Memang buat bikin lu tambah cakep sih. Iya. Ada alasannya ya. Jadi lebih detail gitu mukanya. Jadi kayak Bang Ariel aja sampai kayak tuh abang-abang biasa aja gitu. Ya jelek banget ya. Ada juga nih Di, biar gak jelek tuh caranya satu Di. Apa tuh? Mandi. Tapi gimana solusinya? Pakai yang di bawah Bang. Masih sebel ya liat ini videonya. Android. Iya yaudah ya. Oke, ini dia iklan kita hari ini dari Naturals by Watsons. Ya ini karena adalah pakai olive shampoo sama olive cream bed Di. Waduh. Jadi tuh kemarin aku tuh pakai ini setelah aku main-main air di Louis Hejo. Iya. Jadi aku pakai ini nih guys. Abis aku pakai agak-agak licin gitu. Tapi seenggaknya memang ini bagus ya untuk kayak karena ini kan lebih natural ingredient gitu. Iya. Bebas sama kimia-kimia gitu. Jadi lebih aman lah. Lebih murah, bukan biar murah. Lebih tepat. Gak ada kimia murah. Iya, karena kan nyari margin. Iya. Enggak lah, lu bercanda ya. Ini Ya udah, ini iklan kita hari ini Natural by Watsons. Olive certified from Italy. Nah, kita langsung ke pembahasan utama nih, yang baru aja launching di sini dulu. Kemarin di sini dulu apa sih? Di sinilah. Kalau itu yang satu di luar. Ya kita balik ke Indonesia dulu aja ya. Tadi kan beberapa ngomong-ngomong global lebih di Indo ya. Tapi ya udah tetap kita menglokal dulu ya. Samsung A16 5G ini luar biasa karena tiba-tiba muncul dan membuat warga marah banyak. Gitu.
gitu banget. Ya, jadi kita sebut aja ya dari spesifikasi sebenarnya tuh standar aja sih. Iya. Dimensity 6300 which is itu sebenarnya ya kenceng nggak kenceng lah. Entry level 5G lah gitu. Iya, level 5G kayak G99 clock lebih tinggi gitu. Iya, udah di boost. Enggak, ini udah lebih baru juga. Oh, udah beda ya? Iya, Baru ya? 6300 ya. Oh ya, lebih baru gitu ya. Iya. 8256 lalu ada 6 kali OS upgrade. Yes. Lalu AMOLED Full HD 90 Hz. Waduh ya. Oke ya, 5000 watt, casan 25 watt gitu ya, 5000 mAh gitu. Tapi dan dia punya Knox Vault untuk seri A1 series itu. Punya Knox itu sebenarnya emang agak ya gitu lumayan lah gitu lah. Jadi kayak gue sih nangkepnya sih, ini kan gue mencoba untuk berpositif thinking ya. Kenapa ini mahal ya? Mungkin karena di Knox Vault-nya gitu. Ini nggak sih Circle to Search aja? Karena kalau iya sih ya, Circle to Search itu nggak ada dia. Nggak ada harusnya sih. Harusnya kalau ada di landing page-nya ada dong AI gitu. Tapi nggak tahu juga ya. Karena kita kan belum nyoba. Coba aja tanya. Emang nggak ada. Nggak, cuman belum ada lah. Iya, dan salah satu kemarahannya lagi lu kalau perhatiin website tadi. Iya. Nah, lu baca di atasnya tuh. Tampilan layar ukuran 6,7 yang memukau tuh kan gitu-gitu. Dengan bezel tipis yang membuat setiap momen jadi lebih kekejan. Jadi dengan bezel tipis ya, dagu segede Thanos ya nggak bisa. Ya ini dagunya tuh segede Mr. Chin ya, luar biasa. Jadi kayak, dan dia masih water drop gitu. Itu permasalahan di sini di desain, karena preferensi desain ini agak-agak bingung sih gue sebenarnya sih. Karena water drop itu dulu sempet gue anggap HP mahal, jujur nih. Iya. Sempet gue tuh kayak nganggap water drop mahal tuh, sampai sekarang tuh lama-lama syarat untuk menjadi desain bagus adalah punch hole. Benar. Which is sebenarnya ya nggak juga gitu. Seingat gue, karena biasanya seingat gue ya, setahu gue tuh ada tuh yang pernah ngomong tuh, gue lupa siapa. Punch hole dan water drop itu biaya extra cost-nya kalau punch hole tuh lebih tinggi gitu. Jadinya kayak makanya beberapa ada reflection doang. Lalu bezel. Nah, ini bezel ini gue juga bezelnya sih aduh. Waduh, gawat banget sih. Tapi sebenarnya emang kalau ngomong tipis, lebih tipis dari A15 ya. Karena kalau lihat A15 yang dulu nih, itu dia di sampingnya lebih tebel. Iya sih, cuman kan ya. Bawahnya enggak, cuman dia seenggaknya di website ini ya, di websitenya ini dia jujur. Iya. Dia tidak pegang begini kayak kemarin HP Cina itu kan. Pegangnya begini, jadi kelihatannya tipis. Iya, ditongolin. Memang. Gitu. Cuman ya kenapa ya Samsung tuh di seri murahnya bener-bener dibuat murah gitu. Iya, dibuat murah. Jadi kayak Samsung tuh seri murahnya tuh. Jadi kalau lu pada marah-marah sama Oppo ya, sama Samsung. Samsung juga. Samsung gitu. lebih kacau, Pak. Kadang-kadang ya, chipsetnya bagus. Cuman dibikin kayak kamera tuh ada tuh, gue lupa yang pakai G99 tuh. Oh iya. Ada A24 ya, gue lupa deh. Iya, yang 4G seri kan. Lupa. Terus G99 itu seingat gue kameranya tuh saat itu tidak sebuluk itu. Iya. Terus dibikin sama Samsung kayak buluk banget, kayak duh gini. Kayak di foto pakai ini apa namanya, ada satu HP gue lupa pakai apa, kayak gue liat tuh pas liat hasil fotonya, lah ini kayak di foto pakai Uneso sih gitu gue. Tapi ya udah lah ya, ini memang banyak kentangnya sih. Iya, ini dari tapi layar 220. Iya. Dan yang menarik adalah A15 itu dulu rilis itu nih, A15 itu 256 itu 3,3 juta, yang 5G itu 3,6 juta lah. Iya. Gitu. Jadi kayak naik dikit. Naiknya tuh naik terus gitu, tidak sama gitu. Jadi tidak ada tingkat samanya gitu. Jadi kayak ya apakah ini worth it untuk dibeli? Saat ini sih belum sih, menurut gue 3,7 juta itu tuh mepetnya kemana-mana sih. Iya. Gila banget, karena kalau ngomongin bezel tuh ada banyak yang lebih bagus bezelnya gitu. Iya, kalau nyari desain yang bagus banyak banget ya. Gitu. Kita juga bikin perbandingannya ya sama Realme 13 5G contohnya, di harga yang sama ya. Iya, harga bener sama. Sama Realme 13 5G dan speknya juga sama kan? Iya, 6300. Dan desainnya lebih mantep gitu. Jadi kayak kenapa gue harus beli ini Samsung? Oh mungkin karena Samsung Knox. Betul. Knox Vault ya. Gak ada yang tahu guys. Siapa tahu Samsung Knox Vault itu kan menghindari kayak lu mau dicopet gitu kan. Diem doang deh, karena nggak bisa gitu kan ini copet online ceritanya ya. Kita nggak tahu ya untuk Knox Vault ini, tapi kita kan kemarin bilang juga kan soal iTel Ring itu ada memang software itu yang paling mahal. Bener. Mungkin mahalnya emang One UI itu tidak bisa dipungkiri mahal sih. Dan ditambahkan dia 6 kali upgrade juga. Iya, 6 kali upgrade OS ya. Walaupun ada yang nanya tadi, gue liat skriwet, gue liat komen, "Bang, emang update 6 kali lightsaber dari keberapa?" Kalau komen lu gak boleh gitu. Yang bagus dong kalau komen tuh kayak, "Oh 6 kali ya, bagus sekali Samsung ya. Berarti Samsung peduli gitu ya." Parah banget komennya, gila banget anjir. 6 kali mungkin. Iya, di Black Saber ada berapa gitu ya.
Lalu Terus lawannya ada lagi itu ada Infinix Hot 50 tapi yang nggak bisa dibandingin. Nggak bisa dibanding Ini bandingin by chipset aja. Ya, by chipset ya. Kalau Infinix tuh kalau kita ngomongin software jauh lah, Jauh banget, apalagi Infinix gitu ya. Iya, kamera Langit bumi lah. Sejak-jeleknya Samsung, Infinix ya masih di bawahnya lah. Iya. Nggak bisa, kayak kamera Hot Pro Plus itu ya. Itu Infinix tuh G100 cuma kameranya kayak nggak G100 gitu. Iya, dibandingin sama Poco padahal. Iya. Poco aja kita bilang kurang gitu. Poco jauh banget dibanding. Gue jadi kaget kayak apakah M6 Pro itu adalah sebenarnya HP kamera? Gak tahu. Karena dibandingkan sama Infinix ya. Infinix kacau balau ya. Ya udahlah, cuman kalau ngomongin chipset ini jauh banget. Jadi kayak lu mending kalau nyari chipset Infinix. Perbandingannya sih jauh banget, 3,7 ke 2,4 juta. Bener. 1,3 juta. Gila banget. Atau mau yang lebih mahal nih. Atau mau yang lebih wow yaitu Oppo Reno 12F 5G ya. Oppo Reno 12F 5G. Emang kalau udah 12F ini ada F itu itu emang anjing ya. 5,3 juta. Oppo tolong dong. Masa ente lebih mahal dari Samsung? Kacau nih Oppo nih ya. 5,3 juta. Ini gue kaget nih. Gue nggak tahu ada wah. Gue juga nggak tahu ada yang 5G, cuman pas di set ada gitu, 5G. Di sana kayak ini lagi. Emang iya. 6.300. Nih, voucher eksklusif partner. MLBB Epic Skin dan Premium. Cuma mending loh, yang A16 ini agak unik kalau nggak salah tuh dia dapat promonya lucu deh. Apa? Ada di website kali? Gue lupa. Ada nih, landing page-nya promonya. Ini itu kalau lo beli dapat token 100.000. Token listrik. Iya. Tapi nggak tahu nih lu benerin gue. Gue belum sempat nyari deh. Kalau ada nih kasih nih. Kalau ada, kalau nggak ada ya udah gitu. Iya. Lalu dari mana sih nih? Gue lihat sumpah. Token listrik 100.000. Ya Allah. Ini gimana sih? Ini gue lagi nyari nih. Gue juga nyari. Sabar guys. Ya. Ya gitu ya, kalau nemu ada harusnya B-rollnya apa? Kalau nggak ada ya udah ya. Ya gitu ya. Jadi memang kalau misalnya Aldi benar itu untuk token listrik memang ini sebenarnya diperuntukkan untuk kaum biasa aja. Ya kalau misalnya kita pakai yang itu pasca bayar gimana? Yang bayar bulanan. Terus itu kerja di Indomaret bisa kali di gimana sih Rudi? Oh iya. Iya, kali aja kan. Ya cuman yang jelas ya A16 5G ini memang untuk saat ini sih. Untuk ini katanya nih, untuk konsumen yang melakukan pembelian Samsung Store, by NASA atau Erafone berkesempatan mendapatkan bonus voucher PLN sebesar 100.000. Betul. Jadi kalau listrik lu gitu tut beli A16. Ini jahat banget gue ngomongnya. Parah banget tuh, A16 5G bagus. Maaf. Ini bagus tapi tidak untuk dibeli saat ini sih. Betul. Menurut gua nunggu turun lah. Ya ini waktu itu buat orang tua lah ini oke. Enggak juga sih. Buat orang tua lu beliin ini aja deh. Karena ini tuh sebenarnya mepet sama A34. Bener sih. A34 mepet. Jadi kayak A34 5 juta. Iya, jadi kayak A35 juga. Kayak kenapa gua harus beli ini gitu. A16 5G ya. Tapi kan ini gue mah sabar lah, gue nggak gimana lah. Bagus ini, bagus untuk para penyembah Samsung yang marah-marah. Lu bang. Iya, kemarin gue dimarahin, padahal gue ngasih ide loh, cuman ngilangin S Pen walaupun ini ide gue ya. Pada mau S Pen ini. Iya, pakai aja Anda. Aldi musuhnya Snapdragon fans, musuhnya Samsung fans, musuhnya fans gitu ya. Tapi yang jelas sih dari keriuhan ini adalah yang kita sadar adalah satu, Oppo Reno 12F 5G itu emang mahal banget. Itu mahal banget ya. Itu udah harus dibakar. Harus dibakar. Itu HP Oppo Reno 12F walaupun ada cewek-cewek yang bapak ini aja ya Oppo Reno 12F aja bapak gitu ya. Langsung lu kasih video ini ya. Nih, katanya disuruh bakar bang gitu. Lu bilang tuh ya. Itu Oppo Reno 12F 5G itu gua lupa ada kehadirannya di dunia ini ya. Gawat banget tuh 5,3 juta nih. Aldi nemu aja lagi. Aldi tuh kalau nemu yang gini-gini tuh nemu aja nih. 12 sih. Iya, parah banget 5,3 juta nih. Lanjut aja. Lanjut aja. Info baru. Info baru ya. Ini lanjut. Dari keriuhan di Indonesia kita lanjut ke keriuhan dunia. ROG Phone 9 series rilis ya. Jadi sebenarnya which is lo bisa nonton Oppo Reno. Karena 12 5G.
ROG Phone 8 lu tonton aja sebenarnya itu sama isinya. Enggak ada, cuma perbedaannya gue sebutin loh ya. Ya. Ada Animatrix-nya, ada LED-nya. Gue lupa. Animatrix-nya yang udah program ini lah, bisa lu main game lah. Iya, bisa main game. Kalau kan emang Animatrix aja. Kalau boring tuh bisa lu gitu-gitu lah ya. Terus kebalik ya. Handphone kebalik. Bang, handphone kebalik, Bang. Ini gak bisa, Bang. Barang kayak gini-gini kan ya. Terus dia baca orang di kereta ngeliatin chatnya gitu ya. Aku putus, aku hamil gitu kan. Gitu kan. Tapi dia lagi main game. Iya, lagi main game gini kan. Tapi chatnya gitu, aku hamil. Kalau nggak tagihan pay later aja. Malu tuh. Ya kasihan tuh ya. Atau ya udah ya. Tapi nggak cuma di seri Pro-nya doang, jadi dua-duanya ada. Gitu. Ya. Jadi seri 9-nya tuh bisa dimainin ya. Udah, yang menarik itu doang sih. Oh iya, ada lagi Easter egg kalau ditempel ke ROG Phone 8 Pro, katanya keluar sesuatu di. Waduh. Kayak apa gitu, kayak ada ininya, animasinya. Katanya gitu. Animasi gini. Kenapa dibeli? Enggak lah, bagus nih ya. Gila banget tuh. Karena ini udah IP rating 68. Biasa aja. Oh iya, buat main ini ya ampun. IP 68 juga biasa aja ya. IP 68 ya oke sih sebenarnya. Kemarin belum ada sih gitu. TLS 25 Ultra. Itu Anjing. merusak ekspektasi semua nih. IP 6 series di sampai 1 jutaan cuman itel. Iya dong. Kalau misalnya ada HP lagi dengan IP 69 di 2 juta, udahlah kelar. Ya kan? Emang Ether tuh IP 68 ya? IP 6 Bukannya 54 gitu ya? Gue lupa deh. Anjir lah ya kalau bisa bener. Gue lupa iya berapa kan, IP 6 series, singkat gue ya. Iya. Jadi kayak dia bisa cemplung air juga gitu-gitu. Ya udahlah. Lalu Accents masih sama buat ini kayak buat si Genshin tuh kayak yang cepetin ngobrol, conversation sama pick up. Cuma ada yang baru di Quick Escape. Oh. Jadi kalau misalnya ke stun nih, lu tau kan Al yang ke stun S tuh? Iya, kalau di kan ada pencet kan. Nah, dia bisa keluar sendiri. Gitu. Ya. Nah, itu jadi kayak tapi sedikit masih baru ya. Terus ada juga record gacha. Jadi kalau lu yang mau share-share komunitas Genshin, jadi gacanya itu langsung ke record gitu. Ya, tahu dia lagi mau gacha Yes. recordin. Ini tuh bagian part of AI sebenarnya di beberapa ya. Nah, terus MOBA Hoka juga extension masih bisa sama nih. Walaupun kemarin terakhir gue cek di ROG yang 8 itu nggak ada. Karena itu server Cina doang. Kayaknya ya, makanya. Ada server Cina doang. Kayaknya jadi kayak sayang banget gitu ya. Padahal global gitu di ini. Dan laptop cuman ya udahlah ya. Terus ada, nah yang menarik adalah ada makro buat level up instan gitu. Jadi kayak lu kan biasanya kan abis naik level tuh mencet kan dia langsung tok. Dia langsung klik. Kayak di Mobile Legends. Iya, sama noise cancelling di cafe gitu-gitu ya. Lalu sisanya udah sama pakai Snapdragon 8 Elite. Lalu ada ROG Tension ya. ROG Tension ini tuh jadi kayak pegangan, jadi kayak ya saingan kunainya dulu. Sih? Iya kunainya dulu, sekarang sebutannya Tension. Iya, Tension. Jadi kayak ya nggak tahu ya apa dia udah sadar di hajar Eli, tapi kan itu sama-sama dari Asus ya. Jadi kayak kenapa lu bersaing sendiri ya? Gue kepo ya. Karena harusnya main game AAA itu bisa di kayak emulator dan macam-macamnya gitu ya. Lalu ada juga nih yang paling menarik di. Apa tuh? Ada Circle to Search di. Ya udah nggak apa-apa ya, lah. Udah, ya. Siapa tahu mau ngide nyari-nyari sesuatu. Iya, kan. baterainya, tapi seenggaknya dia tuh udah mulai sadar ya, baterainya itu jadi 5.800 cuman size yang sama, naik 300 yang mahal. 300 mahal. Sebelah. Oke ya. Lalu apa bisa dibahas ya? Cuman lucunya di sini ya, gue ngeliatin reviewer yang US Iya. bahas ROG itu sebenarnya kayak ngasih positif. Mungkin dia kayak belum nyobain handphone Cina kali ya. Gue tuh gini ROG. Iya, lu Iya. coba lihat US dulu. Iya. Ini adalah tanda, ini adalah pertanda ROG itu harus buru-buru membenah diri karena 8 Elite yang ini benar-benar dimaksimalin sama Realme. Ya. Yang which is tuh GT itu jadi yang kita senang dari HP ini adalah sebenarnya Realme GT series itu memang dipergunakan untuk performance gitu. Ya. Kayak GT 6 itu kemarin makanya kita kan komplain kan, kameranya bagus, cuman kan di limitnya kan komplain tuh. Lu cek aja video reviewnya tuh si Aldi bilang ya, gue komplain soal limitnya. Iya. Karena limitasinya ini yang tidak menunjukkan GT sama sekali. Karena GT ya ini gitu, suhunya disikat, yang penting kenceng, yang penting stabil gitu. Nah, ROG di sini tidak belajar dari HP Cina gue lihat ya. Karena memang bagus ya dulu tuh bagus karena memang sedikit yang bermain di ranah-ranah gaming. Sekarang tuh gue lihat ada frame interpolation, ya. Lalu ada super resolution, ya kan tiba-tiba kemarin kayak ini kan, walaupun lebih panas tapi ya udah gitu, tiba-tiba lu bisa kayak main-main apa namanya kayak cooling chamber gitu-gitu, gua nggak ngerti lah, pokoknya kayak chipset yang satunya lagi apa kayak misalnya kayak lu bikin chipset kayak ROG chipset kayak apa kayak nggak ada gitu, jadi kayak
Gak ngerti gua kalau cuman jualan tuh bener-bener di 8 elite doang. Bener sih. Cuman emang sebenarnya nih Ger, kayak kemarin gua ngobrol sama anak di Insider gitu ya. Mereka itu mempermasalahkan fitur interpolasi sama super resolution itu kayak terbatas untuk game-game tertentu aja. Jadi sebenarnya kalau ngomongin ROG Phone itu sebenarnya udah handphone bagus loh. Emang udah bagus. Maksud gua dia itu bisa ngebablasakin performance-nya karena ya dia itu mau ngambil ranah semua handphone-nya gitu, semua game. Jadi semua game lu bisa dapat rata kanan gitu. Ya walaupun jeleknya dia nggak ngikutin teknologi. Iya, tapi kan ini juga bisa rata kanan semua. Betul. Cuman dia bisa ngasih kayak ya udah untuk game-game yang apa namanya yang non mainstream gitu. Lu kasih performance kencang gitu. Ditambah fitur game. Fitur game kan trigger kayak gitu. Oh. Jadi tuh sebenarnya dia nih kayak memang handphone bagus tapi kolot idenya gitu. Oh, gue ngerti maksud lu. Emang ciri khas Asus ya? Iya, Dia kolot tuh aja gitu. kolot ya. Iya. Asus itu emang selalu ya dikenal tuh dia tuh tiba-tiba ngide, tiba-tiba gak jelas. Jadi suka main di pikiran sendiri gitu ya. Iya. Tapi emang bagus kalau coba aja. Kalau lu mainan Aiku gitu. Lu buat game-game yang gak di support sama Aiku, kayak pasti ada beberapa lah game-game yang kayak cuman 60 doang gitu. Iya, kayak gitu-gitu. Nah, cuman kalau ROG bisa nih maksud kan dia pertama kali juga yang apa namanya COD Mobile kan. Wah. COD Mobile dia 90 FPS ya kalau awal-awal tapi awalnya 90 tapi ada 120 juga yang di 8 kan. Tapi kan belum gitu. Sekarang COD Mobile Battle Royale udah 120 ya, udah valid ya. Kalau misalnya ROG datang dengan 60 atau 90 tuh ya, itu kurang. Tapi harusnya emang enggak lah ya. Iya, harusnya enggak. Iya benar-benar. Enggak, gua tuh masalahnya gini nih. Gua tuh bukan masalah ini bukan jadi HP jelek sebenarnya. Karena kalau ngomong kencang ya, teknologinya aja kayak agak nyebelin gitu. Teknologinya tuh kurang gitu. Karena ngomong walaupun memang pembeda air trigger itu memang terlihat sepele tapi nggak sepele sebenarnya. Iya. Itu bagus ya. Iya. Cuman walaupun kalau lu mau tarik kencang-kencangan dan air trigger ada Red Magic. Benar. Harganya tuh singkat gue di setengahnya nih. Bisa. Di bawah 30% 40% singkat gue. Jadi kayak walaupun secara OS tuh nggak kepake ya, itu OS Red Magic sih harus bakar juga ya. Tapi ya udah gitu. Tapi kayak Red Magic pas soalnya harusnya kita bahas juga tapi itu sangat itu aneh ya. Fitur ceweknya si Mora tuh. Iya itu Mora. Itu untuk freaky, untuk tidak ada live V. Tidak ada live ya. Iya, tidak ada live, no live ya. Macam-macam lah. II itu ya. Itu tuh Red Magic. Tapi ya udahlah. Jadi ngomongin ke ROG ya itu maksudnya tidak ada kesan untuk dia melihat sekitar gitu. Iya, jadi inovasi nggak ada. Inovasi nggak ada sih. Ya gue sih masih akhirnya gue tertarik untuk nyobain, tertarik gitu. Ya udah, cuman gue kayaknya bakal tertarik banget di ROG 10 sih. Benar. Kita tunggu sih ya. Kita tunggu sih. Kalau masih nggak ada juga, ya udahlah ya. Gue sih jangan sampai tiba-tiba Realme GT ada trigger gitu. Nggak, jangan sampai Realme GT jual di Indo aja. Bukan. Iya jangan sampai dijual di Indo jangan aja. dijual di Indo ya. Kalau udah jual di Indo, bye-bye ROG. Bye-bye. Ini aja emang Aiku udah keganggu kan. Iya nih. Oh, jangan sampai Poco F7 GT ada nanti tiba. Kalau sekarang F6 ya, berarti tiba-tiba ada F6 GT. Kalau tiba-tiba ada, udah bye-bye ROG gitu ya. Ya udah. Ya, lalu kita ke satu yang disuka warga juga nih. List harga. Ting 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 ting. Oke, ini adalah list harga ya. Pertama kita lagi-lagi tidak ngomongin Xiaomi 14 karena luar biasa tidak turun harga. Gua masih appreciate mau launching ke Xiaomi 15 harusnya ya karena udah mendekat harusnya ya. Iya. Ini belum harga itu belum turun-turun ya. Terakhir tuh gue liat tuh turun 200.000 juga gara-gara voucher gue sendiri. Kalau lu yang klik tuh gue beda lagi tuh. Voucher Tokped ya gitu. Iya gitu ya. Gitu ya udah ya. Ya udahlah kita nggak ngomongin Xiaomi 14 tapi apakah worth it dibeli? Sampai sekarang sih masih oke sih Xiaomi 14 sih. Silakan beli aja. Tapi ya udah ya. Lalu kita beralih ke X100 Pro. X100 Pro ini jadi 15 jutaan di rilis 17 juta dan Vivo X100 yang tiba-tiba jadi 10.500.000. Ini menarik banget nih. Oh. Gue juga nggak tahu ya kenapa nih tiba-tiba ini turun. Ini pertanda X200 kah? Iya. Siapa tahu mau masuk. Pertanda X200 mau masuk kayaknya sih bau-baunya. Karena nih ya kemarin ada yang nanya harga Aiku gimana bang? Harga Aiku itu lo lihat sama apa enggaknya tuh lu lihat tuh Aiku 12 berarti ya. Itu turun apa enggak? Kalau turun berarti ada kemungkinan sama harganya. Betul. Itu aja sih. Jadi ya ini tuh biasanya kan nurunin untuk tujuannya itu. Jadi kayak turun jadi biar ada gapnya sebenarnya. Gitu ya, dan itu adalah cara untuk membeli HP bagus ya, tunggu agak sampai turun gitu. Lalu ke Samsung juga ada ini S23 Ultra yang tiba-tiba jadi 16 juta ya. Yes. Kemarin singkat gue 17 jadi 16 juta, turun. Karena yang itu udah 17 juta S24-nya. S24-nya ya? Iya, S23 Ultra tuh 16 juta ya tiba-tiba ya, jadi kayak ini masih worth it sih yang Ultra ini tuh karena Ultra itu dia ya udah Ultra Samsung, dia tuh video bagus, kamera bagus, lengkap, ada S Pen lu tapi nggak pakai S Pen nih parah banget nih. Gak penting, siapa tau kalau S25 gak ada sih, wah lu pada mampus lu.
Nah lo Samsung S23 FE ya. Jadi 7,6 juta. Emang si Aldi parah banget. Dari kemarin dia tuh ngomongin S Pen. Gua ngarep S Pen hilang sumpah. Baterai lebih gede bisa atau lebih ringan bisa. Itu lebih tipis juga bezelnya ya? Ya tipis janganlah. Jangan ya, ya. lebih ringan aja. Lebih ringan lah ya. Iya. Jadi enggak sebenarnya ini kita jadi intermezzo dikit ya. Sebenarnya S Pen itu harusnya ditaruh di case kayak ini. Iya itu. Kayak Fold. Iya. Lebih Harusnya. enak aksesoris tambahan. Iya, menurut betul gua. tambahan. Karena kalau nempel banget, walaupun tuh ciri khas Samsung, menurut gue sih nggak juga ya. Kalau dia nambahin gini loh, itu ada alasannya kenapa tidak semua HP punya pen dan tidak semua HP ada kamera di dalam yang keluar gitu. Iya. Ketebalannya itu tuh kacau. Iya, Jadi kayak ngabisin tempat. ngabisin gitu tempat loh. gitu. Iya. Yang untuk hal yang sebenarnya kurang praktis gitu. Iya. Karena kalau bisa ditaruh case, kenapa nggak ditaruh case kan? Iya. Karena itu works di ini kan, di fold kan, ditaruh di dalam case kan, Benar. works aja. Jadi kayak Lebih enak di case sih, dan gue yakin pada jarang make lah. Orang yang gue ketemuin pakai S2 Ultra, S2 bukan konten kreator ya, teman-teman gue ya, iya, temen. itu nggak pakai, sumpah. Karena ya, Kalau konten kreator mah pakai buat ya kalau itu kan dia buat biro. Gak ya? Ya udah lu, ntar kita di WA lagi Ger, lu apa nu Ger gitu ya. Bercanda ya. Oke, udahlah gitulah pokoknya untuk pen sense ini kita sih. Ya ini itu sebenarnya bukan masalah sih, lebih ke komplain aja. ya lah. komplain aja ini keresahan. Ya boleh dong komplain dong, masa Boleh, nggak boleh iya. ya? Iya, lu aneh juga lu. Emang Iya. Samsung perfect enggak juga dong. Iya, lalu akhirnya ROG nih ya. Tapi gue sebel sih, dibilang gue tuh ngincer kayak gue sebenarnya kayak Apa gue sih? nggak sakit hati ngomongin sama S Pen, tapi ada orang ngincer ini nih unpack, Wah, aduh. anjing. Yang ngomong tuh lo harus komen lagi di sini lo, gue sakit hati lo gitu lo anjing lo. Unpack kicer unpack. Siapa yang peduli? Ada yang peduli ada. Ada. Tapi Ya udah ya. ROG. Iya kali bahaya banget. Ini enggak tuh sebenarnya ya. Kenapa tuh? Adalah ROG Phone 6. Kok chatnya hilang semua nih? Kan udah 3. Nih ROG Phone 6 itu jadi 8 juta. ROG Phone 6 itu ya itu salah satu HP yang dulu kita tuh suka banget lah. Ya emang terbaik, Masih terbaik sih sampai sekarang sih. Kalau lu nanya 8 plus Gen 1 masih relevan masih. benar. Karena untuk Genshin itu mereka tuh ada kerjasama ya. Jadi kayak ya udah aman-aman aja 60 FPS gitu rata Iya. kanan. Tapi Dan emang lo bisa beli aksesoris lebih murah juga. iya, aksesoris lebih murah juga. Ngomong-ngomong aksesoris ya, tadi gue lupa ngasih tahu. Dia itu ternyata untuk si air-coolnya itu jadi subwoofer itu dari lama ya. Gue baru sadar deh. Ada di nggak selama itu sih. Setahu gue dari 6 apa 7 deh. Seinget Oh. gue lupa deh. Itu baru kan sebenarnya kan? Itu masih Gue baru. lupa lu kayak tadi subwoofer dia ini kita mau balik ke 9 ya. Ada subwoofer. Itu jadi apa cooler jadi subwoofer jadi kayak Iya dia nambah. apa itu speaker. alasannya kenapa Dihilangin di speakernya itu yang depan hilang ya? Ya nggak tahu, jadi biar suruh beli juga gitu, wah tai juga dong. Bener. Jadi 20 juta ya. Iya. Lu ngomongin itu gue jadi pengen beli aksesoris deh. Kita masih ada handphone kan? Masih ada. Ya udah lah ya. Nah, gitu lah ya. Terus juga S2 FE nih turun harganya. Udah. 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 Ya udah. Berarti kita ke Pacul of the Week. Pacul of the Week. Oke, dari yang pertama dari Muhammad Iqbal. Yoi. Lita 700 kayaknya ada di Oppo Find X8 yang non pro. Sabi tuh bang diadu sama ROG 6, ROG 9. Terus satu lagi dia komen lagi nih. Soal Find X8 bang, di forum review banyak keluhin soal processing foto X8 over bang, kayaknya super sharpening atau warnanya gonjreng terang dibanding. Baru kata bang gitu ya. Jadi pertama tidak akan kita adu dengan ROG ya. Itu salah besar. Itu salah ya. Salah besar ya. Tentunya ROG lebih bagus sih, aneh sih walaupun ya. Cuman kayak enggak sih. Soalnya Nggak mungkin. ya, karena kita udah nyobain di 3 handphone tuh ROG itu emang yang kameranya paling biasa banget sih. Dan nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi kayak jangan ya. Nanti kita katain gara-gara ROG kita yang salah. Iya. Lalu yang kedua adalah soal kameranya. Apakah lebih gonjreng sih? Gimana di menurut lu? Di? Agak over sharpening sih. Over sharpening enggak sih? Kalau ini tuh lu mendeskripsikan kamera Vivo lebih tepatnya ya. Iya. Vivo itu yang begini biasanya. Tapi walaupun di X100 sih udah mulai tobat ya. Cuman setahu gua 8 enggak ya. Maksud gua dia masih di kategori yang aman gitu loh. Tapi nggak tahu ya buat mata-mata yang udah jeli gitu. Karena mungkin selalu ada pembeda sih. Kalau dibedain sama Vivo X200 tuh kayak masih debatable lah. Oh iya, beberapa ada yang over sharpening sih tapi memang. Kayak masih debatable gitu. Jadi kayak Oppo Find X ini tuh masih menarik karena chipsetnya bagus sih. Iya. Kameranya
Nah, soal komplainnya tuh kameranya tuh hampir gak ada sih. Palingan video kamera depannya sih. Oh ini oversampling tapi di arah yang bagus. Iya. Gue suka nih. Jadi kayak artistiknya ada. Iya, dan lu kalau di situ tuh Oppo itu untuk RAW-nya itu emang mungkin kalau kacau ya, tapi lu cek kayak filternya bagus-bagus. Filternya oke. Tapi itu jadi belain Oppo ya enggak ya? Tapi ya nantilah kita akan review ya. Maksudnya kayak udah ada. Bentar ya guys, walaupun launching sabar. Udah sampel foto pelan-pelan, yang lain juga pada belum bikin nih. Iya nih. Karena emang pada sibuk semua. Baik banget. Terlalu banyak HP ya. Udah ya gitu ya kira-kira ya. Nanti akan kita kasih lihat fakta-faktanya. Yang jelas tidak akan dibandingkan dong dengan ROG 9. ROG 9 itu kita bandingkan nanti dinginnya atau FPS ya. Kalau FPS sama terus lebih dinginan apa? X8 nih, X8 aja. Ya udah lah ya. Nih dari Arif Haryanto ID ya. Dulu Xiaomi juga dibilang Dulu Xiaomi juga dibilang alah cuma tinggal itel mau dibawa kemana ya. Jadi kayak ngomongin alah cuma Xiaomi gitu. Iya. itel mau. Gue sih kalau ngomongin Transcend yang punya potensi tinggi itu bukan itel sebenarnya. Kalau itel tuh memang dia tuh marwahnya masih di entry level lah gitu. Iya sih, gue sih ngeliatnya emang mendingan dia sikat abis entry sih. Kayak dengan banyak kayak gebrakannya ya, kayak ngomongin IP rating di HP murah itu gebrakan. Kemarin ada Curve AMOLED 1 juta tuh diawali dengan S23, S22 apa? Iya. Ya itulah S23 dia Ultra entry ya. premium lah. Iya, lebih premium dimurah-murahin tuh bisa gitu. Dan tidak apa-apa juga karena bukan yang bener-bener jelek dan harus dibuang gitu. Memang ada bug tapi ya udah gitu. itel lah itu. Cuman gue lihat tuh potensi di sini Tecno nih. Yes. Cuman sayangnya Tecno ini sampai sekarang tidak ada barang ya. Terlalu banyak ide kayaknya Tecno sih. Belum difokusin dulu. Iya, belum difokusin. Jadi kayak kemarin ada collab sama Wellington itu ya. Cuman gue lihat collab di mana nih? Tapi ya udah ya. Ya maksudnya Tecno nih harus segera lah untuk berbenah lah. Gua ngarepnya itu yang dari yang kemarin yang kolaborasi foto-foto gitu, ngumpulin orang sih dia bisa ngasih hasil gambar yang bagus lah. Oh benar gitu ya. Karena dia kan udah ngarah ke skin tone kan, gitu kan. Maksudnya kan memang itu R&D itu tuh dia bisa foto-foto orang-orang tuh sengaja dia tuh untuk nyocokin match. Iya, buat machine learningnya dia kan gitu. Agak susah memang kalau kamera tuh tricky gitu karena ada yang suka dengan kameranya Xiaomi, ada yang enggak. Iya. Ya gitu ya. Jadi kayak itulah maksudnya. Setidaknya udah bisa standar yang oke lah. Iya. Gitu lanjut ya. nih. Oke lanjut ya ke Kevin. Nah ini agak panjang nih. Sebenarnya mungkin nggak sih penyedia jasa cloud menjamin data pelanggan benar-benar aman gak kehack gitu-gitu ya. Karena otak konspirasi gue berpikir kalau ini cara korporasi bisa terus cuan dari subscriber service ditambah lagi bisa punya cloud gitu-gitu. Karena menurut gue penyimpanan fisik seperti SSD gak mungkin dihack selama tidak terhubung dengan sistem internet komputer otomatis privasi gitu-gitu. Jadi dia ngomongin soal privacy di 2024 gitu. Jadi menurut dia cloud itu cuma nakal-nakalan doang lah gitu. Tapi enggak sih, sebenarnya cloud itu tuh bagus sih karena kalau ngomongin privacy itu memang sulit ya. Gue tuh nggak bisa bilang apa-apa, tapi dari data yang ada tuh sampai at some point tuh gue kayak kecuri data tuh gue gak marah gitu. Iya sih. Karena memang dari awal kayak Face ID, fingerprint, lu pikir itu kan sebenarnya jualan data ya. Iya, jadi kayak tapi kita nggak membenarkan gitu. Cuman ya kalau ngomong konspirasi apa sih ya udah gitu. Jadi gue kayak lebih legowo gitu ketika memang kayak sebel ya kayak data kita diambil, cuman kayak ya udah kayak. Ya maksud gue kalau selama ini kayak cloud gitu-gitu kayak fingerprint itu bisa menawarkan quality of life yang oke gitu ya, bukan cuma sekedar ngambil data doang sih, menurut gue sih nggak apa-apa. Iya, karena ya itu yang dijual. Maksudnya tuh dibanding lu kayak dari zaman dulu nih, lu sampai sekarang di 2004 masukin password pakai PIN. Oh iya. Itu ribet. Ngirim data masih di lokal, lu kalau lagi di luar nggak bisa copy file. Yes. Itu kan jadi kayak quality of life lu sekarang kurang gitu. Karena memang kalau ngomongin data perpindahan data dari satu tempat ke tempat, dulu tuh kita ngerasain namanya infrared ya. Iya. Yang tempel gitu. Sampai sekarang tuh bener-bener based on cloud gitu. Maksud gua bahkan sekarang kita lagi pakai cloud yang apa di dalam yaitu NAS gitu. Jadi kayak juga ada. Jadi kayak macam-macam. Cloud ini tuh sebagus itu. Tapi kalau ngomongin apakah lebih kenceng dari HDD apa dari SSD yang fisik yang enggak juga sebenarnya. Iya. Itu kan tergantung. Pada setiap eranya ada masalah lah, walaupun hard disk bagus-bagus kan dulu zamannya flash disknya virus semua kan. Data langsung hilang. Kalau sekarang mungkin masalahnya data kita kejual tapi data kita masih tetap ada. Iya, jadi kayak bukan plus minus sih, lebih tepatnya memang selalu ada celah. Benar, pasti ada aja masalahnya kan. Jadi kayak gue sih kalau gue pribadi ya, ini gue tidak mengajarkan, tidak membenarkan ya. Kalau gue pribadi ketika ada berita
kecurian data tuh gue tidak marah, tidak bereaksi karena ya udah gitu. Pada akhirnya Snapchat pertama kali kan yang ketahuan katanya kan, yang muka jadi anjing gitu. Itu yang pertama kali happening tuh, yang pertama kali booming itu. Snapchat tuh yang jadi anjing dijilat-jilat itu ternyata memang dia ngambil biometrik kita. Untuk apa gue nggak tahu gitu ya. Ternyata ada banyak kan deepfake. Bisa AI. juga, ya. Tapi ya gitu ya. Cuman kita jangan lihat jeleknya. Ya kayak pisau lo lihat jeleknya buat jelek pisaunya kan, pisau buat masak kalau bisa. Masak jadi lebih enak makan. Iya gitu. Jadi ya, gue sih kalau gue pribadi gue lebih positif ke arah teknologi sih. Karena itu mempermudah hidup asli. Cloud itu kepake banget Pak. Contoh ya, karena gue adalah user iPhone juga dan user Google Drive. Itu Google Drive tuh gue sampai langganan juga tuh. Jadi gue ada 2 sekarang cloudnya, Google Drive dan Apple. Kenapa? Karena memang segampang itu. Jadi enak. Seisi itu, pindah data, pindah HP gampang banget. Jadi ya lihatnya itunya aja, nggak usah lihat ini aman nggak. Ya kalau gue pribadi sih kalau udah levelnya Google dan Apple sih ya udah lah ya. Masih cukup percaya lah. Percaya lah ya. Kalau gitu. yang brand-brand ini ya gue kurang lah. Tapi kalau Google dan Apple sih kayak ya udahlah. Ya tinggal pakai aja guys gitu lah ya. Intinya lu kalau mau masukin data ya lu pilih-pilih aja lah. Kalau lu masih belum percaya. Iya kalau lu nggak percaya, kalau cloud nggak bisa lah agak-agak privasi. Bukan bokep ya. Bukan gitu. bokep, misalnya kayak KTP foto yeah. kakak, nah, itu lu simpan foto titik. Enggak, itu baru ditaruh di ini aja. Iya. Jadi ya udahlah, mungkin itu aja dulu untuk Bego Teknologi kita di minggu kali ini. Sorry gini, telat nih karena kita rencana bahas 3 handphone itu panjang banget ya. Ini 1 udah kita bikin videonya itu lama sekali. Sisanya itu 2. Yang tahi semua nih kerjaan gitu ya. Jadi udah sampai jumpa di minggu depan guys. Bye bye. Hidup di Med City.